Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Wijayanti. Saya dari Prodi D3B Fisioterapi. Saya dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Saya akan memaparkan sedikit tentang salah satu organ di dalam tubuh kita, yaitu jantung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita akan membahas apa itu jantung. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Secara rata-rata, jantung manusia berdenyut 72 kali per menit dalam status beristirahat dan memompa 4 hingga 7 liter darah pada tiap menitnya. Lalu, apa itu fungsi jantung? Fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Sebagai alat transportasi dalam tubuh, darah bertugas membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh, sekaligus mengangkut zat-zat sisa. Jantung dan pembuluh darah membentuk sistem kardiovaskular untuk memastikan kelangsungan hidup kita. Jantung terletak di rongga dada bagian kiri, tepatnya di tengah paru-paru, di mana bagian atasnya tumpul disebut dengan basis cordis yang menghadap ke arah kanan sebelah atas, dan di sebelah bawah agak runcing yang disebut apekordis menghadap pada pelvis kiri. Besar jantung sama dengan besar kepala tangan pemiliknya. Pada orang dewasa, rata-rata panjangnya 12 cm dan lebarnya 9 cm. Berat jantung sekitar 310 gram pada laki-laki dan 250 gram pada perempuan. Jantung dilapisi oleh lapisan dalam atau perikardium visceral dan lapisan luar atau perikardium parietal. Kedua lapisan ini dilapisi oleh sedikit cairan pelumas yang berfungsi untuk melindungi jantung dari gesekan akibat aktivitas dari jantung, yaitu memompa darah. Perikardium juga melindungi terhadap penyebaran infeksi dari organ-organ sekitarnya ke jantung. Dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardia, adalah lapisan viscera pada perikardia serum. Yang kedua ada miokardia. Miokardia adalah bagian jantung yang berotot, terdiri atas otot jantung dan berkontraksi, dan serat Purkinje yang tidak berkontraksi yang mengantarkan impuls syaraf. Yang ketiga ada endokardia. Endokardia ini merupakan lapisan jantung yang paling dalam, yang terdiri dari endotelium tipis dan halus yang menjadi pembatas dalam jantung yang berhubungan dengan pembatas dalam pembuluh darah. Jantung memiliki 4 ruang. Yang pertama atrium kanan. Atrium kanan berfungsi untuk menampung darah dari seluruh tubuh. Yang kedua atrium kiri. Atrium kiri berfungsi untuk menampung darah dari paru-paru. Yang ketiga ventrikel kanan, yang berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Yang keempat ventrikel kiri, memompa darah ke seluruh tubuh. Lapisan dinding ventrikel lebih tebal daripada atrium. Hal ini terjadi karena fungsi dari ventrikel sebagai alat pompa utama pada bagian jantung. Untuk tekanannya, tekanan di atrium lebih rendah daripada di ventrikel. Tekanan di ventrikel itu lebih tinggi karena fungsi utamanya sebagai pemompa. Jadi dia mempunyai daya tekan lebih tinggi daripada dinding atrium. Yang selanjutnya ada katup jantung. Katup jantung adalah jaringan khusus di dalam ruang jantung yang mengatur urutan aliran darah dari satu bagian ke bagian yang lain. Yang pertama ada katup tricuspidalis, terdiri dari 3 daun katup, terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Kegunaan dari katup tricuspidalis adalah mencegah aliran darah balik dari vena. Yang pertama ada katup tricuspidalis, terdiri dari 3 daun katup, terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Katup tricuspidalis ini berfungsi untuk mencegah aliran balik darah dari ventrikel kanan ke atrium kanan selama kontraksi ventrikel. Yang kedua ada katup bicuspidalis, terdiri dari 2 daun katup, terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Fungsi dari katup bicuspidalis ini untuk mencegah aliran darah balik dari ventrikel kiri ke atrium kiri selama kontraksi ventrikel. Yang ketiga ada katup semilunar paru. Bentuknya seperti setengah bulan, terletak di antara ventrikel kanan dan batang paru. Fungsi dari katup semilunar paru ini adalah untuk mencegah aliran balik darah dari trunkus paru ke ventrikel kanan selama ventrikel berelaksasi. Yang terakhir ada katup semilunar aorta. Bentuknya seperti setengah bulan, terletak di antara ventrikel kiri dengan aorta. Berfungsi untuk mencegah aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri selama kontraksi ventrikel. Yang selanjutnya adalah otot jantung.
otot jantung disebut juga miokardium. Ciri-ciri dari otot-otot jantung yaitu 1. Bentuknya yang memanjang. 2. Mempunyai inti sel yang berada di tengah. 3. Cara kerja otot jantung ini berada di luar kesadaran. 4. Memiliki serat yang bercabang-cabang. 5. Mempunyai diskusi interkalaris atau pembatas antara sarkomer. Fungsi dari otot jantung yaitu 1. Membantu memompa darah ke seluruh tubuh. 2. Membersihkan tubuh dari hasil metabolisme. 3. Menunjang kerja dari organ jantung. 4. Sel-sel pada jantung membantu dalam kontraksi sel lainnya. Sistem kerja jantung. Yang pertama, otomasiti. Jantung dipersarafi oleh saraf putaran simpatis dan parasimpatis. Simpatis untuk meningkatkan heart rate dan parasimpatis untuk menurunkan heart rate. Yang kedua, conductivity. Sinoatrial node atau SANR merupakan pacemaker jantung alami, memberikan automatik atau intrinsic rate jantung. Lalu ada atrioventricular node atau AV node. AV node ini suatu berkas kecil sel-sel jantung khusus yang terdapat pada dasar atrium kanan dan septum di atas pertemuan atrium dan ventrikel. Atrium AV node ini dia itu yang bakal gantiin kerja SANR jika mengalami gangguan. Terus ada bundle of His atau bekas His, satu jarak sel-sel khusus yang berasal dari nodus AV dan masuk ke septum antar ventrikel. Dan terakhir ada serat Purkinje, serat-serat halus terminal yang menjulur ke seluruh bagian ventrikel seperti rambut dari suatu cabang pohon. Terus sistem kerja jantung yang ketiga ada contractility. Adanya proses kompresi yang dibantu oleh otot-otot jantung akan menghasilkan daya pompa jantung untuk mengalirkan darah. Bunyi jantung. Biasa orang tuh menganggap bunyi jantung itu dak duk dak. Ternyata bunyi jantung itu dup dapat didengar melalui stetoskop. Loop mengacu pada saat katup AV menutup dan dup mengacu pada saat katup sebenar menutup. Persyaratan jantung. Jantung diatur oleh dua cabang saraf, yaitu sistem saraf otomatis simpatis atau adrenergik dan parasimpatis atau kolinergik. Yang pertama, sistem saraf simpatis terletak di depan kolumna vertebrata dan berhubungan dengan bersambung dengan sumsum tulang belakang melalui saraf-saraf. Yang kedua, sistem saraf parasimpatis bekerja sebaliknya untuk memperlambat jantung. Salah satu dari sistem saraf parasimpatis adalah saraf vagus atau saraf kranial ke-10, membawa impuls yang memperlambat denyut jantung atau heart rate dan konduksi impuls melewati nodus AV dan ventrikel. Rangsangan pada sistem ini mensekresikan senyawa kimia asetilkolin yang memperlambat denyut jantung. Yang berikutnya adalah siklus jantung. Siklus jantung menggambarkan semua kegiatan jantung selama 1-2 jam penuh, mulai dari bagian kanan, kiri, ventrikel kanan, peristiwa kontraksi baik serambi maupun ventrikel disebut sistole, dan peristiwa relaksasi disebut sistole. Tahapan siklus jantung. Yang pertama, relaksasi isofolimetric ventricle adalah periode selama ventrikel relaks dan katup AV dan katup memarut bulan masih tertutup. Yang kedua, pengisian ventrikel dimulai ketika katup AV membuka dan darah mengisi ventrikel. Ventrikel tetap berada dalam keadaan diastole selama periode ini. Yang ketiga, kontraksi ventrikel atau sistole ventrikel dimulai ketika potensi aksi nodus AV memasuki ventrikel. Yang selanjutnya ada curah jantung. Curah jantung itu berguna untuk menilai efektivitas jantung. Cara mengukur curah jantung yaitu denyut jantung dikali isi sekuncup. Nah, isi sekuncup ini adalah volume darah yang dikeluarkan dari setiap ventrikel selama sistole dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu load, kontraktilitas, dan afterload. Curah jantung meningkat dengan latihan karena keduanya isi sekuncup dan denyut jantung meningkat. Selama latihan, curah jantung dapat meningkat menjadi 30-35 liter per menit. Perbedaan antara curah jantung ketika seseorang sedang beristirahat dan curah jantung maksimum disebut cadangan jantung. Semakin besar cadangan jantung seseorang, semakin besar kapasitasnya untuk melakukan latihan. Penyakit jantung dan kurang olahraga bisa mengurangi cadangan jantung dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Sedikit penjelasan mengenai organ jantung yang bisa dilakukan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua menambah wawasan